Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW dan wanita pertama yang memeluk Islam. Kita mulai perjalanan ini dengan melihat kehidupan dan kontribusi luar biasa dari salah satu wanita terbaik dalam sejarah Islam. Di Mekah, tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Karena di tahun itu lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Tahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia. Menjadi yatim piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia bisa menjadikan diri terlena dan berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Masa pernikahan sebelum dengan Nabi Muhammad, Khadijah terkenal dengan cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang membuatnya menjadi bunga di Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun yang mampu memenangkan persaingan nan ketat tersebut adalah Abu Halah bin Zurarah et-Tamimi. Pasangan ini dikarunia 2 orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usianya. Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Menyandang predikat janda muda nan kaya di kota seperti Mekah tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun, kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang menjadikan seorang Siti Khadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Ternyata setangguh apapun Siti Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi biduk rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atik bin Aid al-Makhzumi. Namun, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia. Masa pernikahan dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekah dari perjalanan dagangnya ke Syam, Khadijah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW sangat amanah dalam mengelola dagangannya dan ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selain itu, asistennya Khadijah yang bernama Maisarah juga mengabarkan kepadanya mengenai pembawaan Rasulullah yang lembut, sifat-sifat beliau yang mulia, ketajaman berpikir, perkataan yang jujur, metode beliau yang amanah. Maka Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang didambakannya selama ini. Padahal banyak sekali para tokoh dan pembesar kaum yang berusaha untuk menikahinya, namun Khadijah menolak semuanya. Lalu Khadijah pun mencurahkan perasaannya tersebut kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Dan Nafisah pun segera pergi kepada Rasulullah SAW membeberkan niatan Khadijah tersebut dan menganjurkan Rasulullah untuk menikahinya. Beliau pun menyetujuinya dan membicarakan hal ini dengan paman-paman beliau. Kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi paman Khadijah dan melamar Khadijah. Tidak lama setelah itu, pernikahan pun dilangsungkan. Akad pernikahan ini dihadiri oleh para keluarga dari kalangan Bani Hashim dan para pembesar kabilah Mudhar. Dalam pernikahan ini, Rasulullah memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda. Pernikahan ini terjadi setelah 2 bulan Rasulullah kembali dari Syam. Wanita pertama dalam Islam. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu,
Hampir Rasulullah tidak pernah keluar rumah sehingga menyebut Siti Hadijah dan memujinya. Pada suatu hari, Rasulullah menyebutnya dan timbullah kecemburuanku. Lalu aku, Siti Aisyah, berkata kepada Rasulullah, "Bukankah dia hanya seorang yang sudah tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti untuk kakanda orang yang lebih baik darinya?" Mendengar hal itu, Rasulullah marah dan kemudian bersabda, "Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain." Subhanallah, itulah seorang Siti Hadijah. Dari riwayat tersebut, kita tahu bahwa Siti Hadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah tanpa ada keraguan sedikitpun. Bukan karena yang menyampaikan risalah itu adalah suaminya, tapi beliau menerima risalah itu semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen-momen terakhir, menjelang akhir hayatnya, Hadijah menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Sahabat Nabi Muhammad SAW mengalami penindasan yang hebat dari kaum Quraisy. Pada tahun ke-6 kenabian, kaum Quraisy memboikot keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat. Situasi sulit ini memperburuk kondisi kesehatan Hadijah. Hadijah yang sudah lanjut usia jatuh sakit. Meski begitu, ia tetap menunjukkan keteguhan iman dan kesetiaan yang luar biasa kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW. Dukungan dan kasih sayangnya tidak pernah surut, bahkan dalam kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Menjelang wafatnya, Hadijah terus berada di sisi Nabi Muhammad SAW, memberikan dukungan moral yang sangat besar. Dalam momen-momen terakhirnya, Hadijah mengucapkan kalimat-kalimat penuh keteguhan iman. Ia wafat dalam pelukan suaminya yang tercinta, meninggalkan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat muslim. Hadijah wafat pada tahun 619 Masehi, pada usia sekitar 65 tahun. Tahun tersebut dikenal sebagai tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW karena kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, istrinya Hadijah dan pamannya Abu Talib. Kehilangan Hadijah meninggalkan kesedihan yang mendalam dalam diri Muhammad SAW. Warisan Hadijah tetap hidup hingga hari ini. Ia dikenang sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, dan teladan bagi semua wanita muslim. Keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan imannya memberikan inspirasi bagi generasi muslim saat ini dan masa depan. Dukungan dan pengorbanannya bagi Nabi Muhammad SAW dan umat muslim awal adalah bukti nyata dari cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulan dari kisah ini, Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Tidak ada yang sempurna, tapi Siti Hadijah adalah pengecualian. Dia mempunyai harta yang banyak sebelum menikah dengan Rasulullah. Dia juga berasal dari keluarga yang terhormat. Kecantikannya pun diakui seantero penduduk Mekah. Dan agama, fakta sejarah berbicara bahwa Siti Hadijah adalah orang yang pertama kali menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Bahkan keislamannya pun tidak ada celanya. Siti Hadijah memberikan seluruh yang dia punya untuk kejayaan Islam. Mulai dari harta, cinta, dan nyawa. Semoga kita bisa mengikuti jejak Siti Hadijah, walaupun mungkin secara kualitas tidak akan bisa sebanding dengannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.